kenapa lu nggak pernah YouTube lagi? Kenapa Bakpao Family udah nggak ada lagi vlognya? Lagi memang menghabiskan waktu di tempat yang lain dulu. Oke. Nanti akan ada ini sendiri. Ada satu yang diajarin anak gue yang gue sampai sekarang tuh nggak tahu itu sifat apa ya yang punya anak gue ya. Si Kiano habis main dia selalu nganterin ART-nya sampai ke kamar doang. Itu bukan nganter doang. Dia sampai orang itu benar-benar masuk pintu dia diam di situ. Tunggu Pak, mau ini. Gue mau nangis sebenarnya. Baim Wong, everybody yang ditunggu-tunggu. Apa kabar? Baik dong. Sehat? Sehat. Lemes kayaknya? Enggak, aku nggak mau dibilang lemes. Nggak boleh lemes dong, karena kan film mau keluar. Wih, iya kan? Dong, dateng nggak? Iya dong, keluarin dong. Dateng nggak dateng? Iya. Film apa sih judulnya? Lembayung. Lembayung. Itu film kamu? Film pertama. Sebenarnya dari dulu tuh pengennya jadi director. Masa sih? Iya. Bukan pengen jadi YouTuber? YouTuber kan setelah jadi aktor. Jadi kamu mesti. Laporin polisi dulu. Duh, pernah kan? Iya. Yang namanya pengalaman hidup. Tapi pelajaran. lu sih gila sih, Im. Kenapa? Iya, coba lah. Lu look back deh. Sama wartawan pernah. Ingat nggak dulu? Dulu. Waktu itu emprak-empraknya. Iya. Tapi jadi YouTuber, salah satu YouTuber paling gede juga pernah. Amin. Ya dong. Zaman orang belum berbagi, lu udah berbagi tuh bikin konten. Amin. Walaupun akhirnya pernah sampai blunder. Ya diomongin. Iya. Dihajar sama Nikita. Iya. Hai Nikita, kamu nakal ya. Sampai akhirnya bayaan lagi. Hidup lu tuh penuh warna ya, Im? Penuh warna. Asli. Penuh pelajaran. Penuh pelajaran. Bakpao Family. Ya. Sampai akhirnya sekarang bersahabat baikan lagi sama Nikita. Iya. Sekarang baikan dong? Baikan. Pertama ketemu langsung bilang. Langsung. Kita lihat dia naik nih, dia di manusia gue bilang. Tapi nggak ada kesel apa dendam gitu, nggak ada ya zaman dulu ya? Kalau gue nggak pernah mau ada sifat itu. Kalau misalkan orang ya kita anggap dia pernah nggak mau bilang nyerang tapi lebih keteguran lah ya supaya enak bahasanya. Iya. Habis itu dia filmnya dia mau ada gue bingung nggak jadi gue? Hah? Filmnya dia tapi ngajak lu? Iya. Dan lu tetap. Tapi itu Mas Hanung yang minta sama dia, Baim boleh nggak gue minta Baim sini, lu masalah nggak? Enggak kata dia. Nah itu pas lagi selamatan. Itu tadinya belum pernah ketemu tuh? Belum bos. Tapi lu tahu akan ada Niki? Tahu kan gue dia bilang juga Mas Hanung, dia nggak bilang cuma film. Habis itu di sini bilang, Baim lu ada masalah nggak? Apa? Kalau ininya produsernya salah satu ini, gue langsung gitu ketawa. Lu kenapa nggak bilang dari kemarin? Lu masalah nggak? Kagak, gue. Dia ada masalah nggak sama gue? Enggak. Nah dia pas naik tuh tarik. Ini dia. Pas ketemu pertama kali tuh. Mana ya? Ya, coba gue bilang langsung, lu jangan marah-marah mulu sama gue. Kapan aku marah sama lu? Ini kita tuh, aduh, antik dia mah, menyenangkan. Tapi lu sebenarnya pemaaf ya, Im? Kita nggak bisa bilang gitulah. Kita pengennya cuman mau ya pelajaran aja lah. Iya. Ya pokoknya apapun sebenarnya yang kejadian, sebenarnya kan kita juga selalu ada tempat untuk bisa dikoreksi. Iya, ya betul. Im, apa? Tadi gue bilang, kemarin gue sempat lihat postingan lu. Lu tuh dulu bilang lu sempat, jadi kan kalau gue ketemu sama lu pertama kali tuh udah di TV kan. Zaman lo masih nakal, zaman lo masih gonta-ganti cewek, ya kan, sampai gue sama Gracia, Kak Ros tuh bilang, ayo Im kawin. Iya, kita pernah di satu acara. Iya kan, ayo Im kawin, ayo Im nikah, Im, ayo cepetan Im. Cewek-ceweknya juga lo tahu gue cerita. Iya, pas udah nikah gimana rasanya? Menyenangkan banget, tapi iya kerikil ada. Siapa sih yang enggak? Gue juga gitu kan, gue kemarin kan kehajar juga, kayaknya berita juga. Oh gue nggak lihat tuh. Anyway, tapi bener, lu tuh dulu sempet jualan butter? Sempet. Kita ke bandara, satu-satu kita datengin. Wih capek sih bandara tiap hari kali, sampai seminggu berapa kali. Jadi tiap saat nganterin sendiri ke Malaysia, nganterin sendiri. Pokoknya waktu itu bilangnya kalau ada yang beli 30 langsung kita anterin langsung. Baimnya datang langsung? Datang ke kantor, ke ini gitu. Wow. Tapi kan lu udah jadi aktor ya Im zaman itu. Kok lu mau jualan butter Im? Ini butter yang pernah lo kasih gue butter itu bukan sih? Iya. Butter Johnny Wong Butter. Johnny Wong Butter. Iya, itu.
Itu. Tapi kenapa lo harus deliver sendiri gitu? Kan lo udah artis, Im. Karena nggak mau ditipu orang, nggak mau kita tahu jadi berapa harganya kalau misalkan lewat ini. Jadi ke Kalimantan, ke Sulawesi kan beda-beda tuh harganya. Iya. Nah, pengen tahu. Jadi lo bener-bener itu bukan cuma ibaratnya clickbait ya, tapi emang Beneran. lo pernah nganterin sendiri. Iyalah. Wow. Semua orang keluarga gue juga tahu. Oke. Im, lo tuh sebenarnya anak orang kaya nggak sih, Im? Dulunya. Apa lo Pertanyaannya. Lo tuh kalau gue kan kaum perintis, Im. Kenapa sih lo, Im, sakit mulu sekarang, Im? Enggak. Lo kan sakit ya. Gue seneng Lagi nih nggak ada yang ngobrol sama ngurus dia ya. nih. Sat. Nggak, abis 2 kali ketemu nih akhir-akhir ini. Udah Iya. lama banget nggak ketemu Baim. Kita curhat. Curhat, ngobrol gitu. Kemarin Curhat kita. pertama kali ketemu batuk. Iya. Ketemu lagi pilek. Iya. Masuk angin. Kenapa sih, Im? Enggak lah, nggak ada hubungannya sama itu emang. Live. Oh, Live, nah live. kan gue tuh kenal lu dari dulu, lu kaya udah, Im. Amin lah. Udah deh. Tapi kan nggak sekaya sekarang, Im. Gue tuh termasuk salah satu temen yang ngelihat perjuangan lo dan gue bangga lo, Im. Karena gue tahu kan lo bukan anak seseorang yang ibaratnya lahir dari Bagaimana gitu silver ya. spoon. Iya, Orang iya. bilangnya bukan kaum pewaris. Mungkin bokap lo udah lumayan oke. Iya. Tapi kan bukan yang tahta Enggak. diturunkan gitu. Tapi lo bisa punya kantor segede ini, Im. Iya. Gua Gimana sampai lo puter bingung. otaknya sih, Im? Bingung kita juga. Jadi kalau kita tuh sebagai laki-laki ya, kalau persepsi gue ya sebagai Iya. laki-laki ya, ya punya uang gimana caranya kita puterin lagi ya. Gue sebagai laki-laki itu gimana caranya ya memutarkan uang ya. Memang dari dulu tuh ya, makanya tadi lo nanya sama gue, kok mau jualan butter ini? Pengen memang ada sesuatu di luar pekerjaan sebagai Artis. aktor waktu itu ya. Hmm. Mau yang jalan gitu loh. Cuman sial aja dari dulu sampai sekarang itu restoran nggak pernah berhasil. Iya lu, Cuman 2 kali bener. berhasil. Gila dari tahun Bener. 2007 sampai 2020 Bener. loh. Apa, Im, dulu yang tutup, Im? Di Kemang. Ya Allah, gue lupa deh, Im, yang lo rame-rame juga Pablo. Pablo. Rame lagi tuh gosip-gosip gue. Iya. Apa, Nipu, bawa lari duit lah, apa, segala- nipu. Iya, Iya, serem iya. banget. Cuman ya gue kenyang Iya, lah gue. Pablo, ya bener. Kenyang gue. Sama Gading bukan sih? Iya, sama Gading, tanya Gading Gading, tuh. iya. Wah, kenyang lah gue. Tapi ya kita nggak dendam lah sama semuanya. Tapi emang lo bawa lari uang, Im? Enggak lah, gila. Untungnya. Kita nggak dendam, kita nggak dendam. Emang bawa lari uang? Iya, gue bawa lari uang. Iya. Plot twist, jir. Plot. Iya. Jadi dari Iya. dulu emang lo tuh kan udah sempat nyoba usaha ya. Walaupun ngeflop, Iya. restoran. Flop. Kan? Ya terendahnya itu 2012 Iya. pas waktu si Pablo itu. Pablo, Gue iya. ada utang 1,5 kosong duit Anjir. gue. Kosong, utang. Akhirnya kita waktu itu syuting sama Aura Kasih. Gue sampai inget semua perjalanannya pas Mina Aisyah. Panjang tuh sinetron. Iya. Bayarin utang. Jadi Nah. uang dari lo sinetron untuk bayarin utang. Iya, tapi gini loh, pelajarannya ya, pelajarannya. Itu kan kita nggak cerita sama siapa-siapa, kita aja lah. Kemarin gue ketemu sama yang punya bilat apa gitu ya, gue nggak bisa sebut karena kan Iya. orang yang ada juga nggak enak. Im, ini, apa kabar? Ini. Terus dia ngomong, abis itu dia ngomong, iya. Im, tapi lu dulu namanya bagus loh. Hah? Maksudnya gue bilang, Iya. gue tahu waktu itu lu tuh ngutang. Kok lu tahu katanya? Kan suppliernya sama kayak gue katanya. Minuman kata Iya, dia. iya, Waktu itu kan masih jual alkohol. Minuman, oh iya. Tapi lu bayar loh. Hebat loh. Itu omongan positif loh ini. Wow. Ngerti nggak? Setelah berapa tahun itu? Masih diinget ya, Im? 12 tahun dia Iya, 12 spill. tahun. 12 tahun dia spill itu. Gue sampai yang, ternyata ya. Jadi Iya, kita tuh iya. nggak usah mengekspektasi kita akan digituin orang deh. Iya. Bergulir sendiri biar ini gitu loh. Soon or later juga akhirnya kalau emang lo ngelakuin sesuatu Iya. yang bener, orang tuh akan mengingat gitu. Nah, abis akhirnya lo gagal nih, kurang sukses deh restoran. Terus kan tiba-tiba gue main nih, dan Baim tuh, Baim, Raffi, Ruben tuh adalah salah 3 karena banyak temen-temen yang kalau misal diajakin kolaborasi tuh, lo tuh salah satu yang selalu mau nolongin. Amin. Lu sama Paula sih waktu itu. Karena tapi kalau sama Paula kan gue kenal dari lu kan, Im, Iya. gitu. Iya. Jadi gue tuh pas datang ke sini terus touring Iya. kantor lo. Iya. Gue tuh amazing ngelihat lu tuh bikin live, kantor lu dibikin tempat nge-live dan produk bertebaran di kantor lu. Iya. Apa yang ada di otak lo sampai lu bikin kantor gini dan lu bikin live dan lu tuh live jualan panci hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Hampir iya. tiap hari. Kalau ini tuh sebenarnya satu ya kita nggak pungkiri lah. Satu pasti cita-cita punya kantor bagus, Iya. tapi juga rasanya bukan seperti rasa pengen mau show off, lebih ke arah kayak klien perlu melihat ini
trust-nya ada. Oh. Iya, karena kita di bidang seni ya, di bidang entertainment ya. Iya. Kalau menurut gue perlu kayak Google, dia Iya. trust sama apa yang ada di sini. Itu salah satunya. Tapi ketika orang nanya sama gue gitu ya, Iya. Im, rasanya apa punya ini? Iya. Zero. Masa? Ih, Kantor Tiger Wong segede gini? zero. Karena kita aimnya tidak ke arah sana, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi gue nggak ngerasa seperti kayak, enggak. Karena buat gue ini tuh adalah, bukannya, kalau dulu pas gue punya restoran, gue mau dianggap bosnya punya restoran. Visinya udah beda. Visi lu apa sekarang, Im? Lebih ke mereka semua yang kerja, gimana caranya dia dengan, beneran gue nggak bicara soal-soal ini ya, anaknya sama dianya, pahalanya mudah-mudahan dari kita beda visinya, maunya tambah gede lagi supaya iniin. Dan gue melihat orang-orang besar di atas gue semuanya berpikiran jauh lebih gila daripada gue. Satu contoh, ada satu partner gue yang hebat juga di ini. Cita-cita dia udah punya uang. Saya mau kayak Amazon itu, siapa yang punya, yang itu yang orang China itu, Jack Ma. Jack Ma, iya. Saya mau punya, saya waktu itu jebol kata dia untuk ada di satu turnya dia. Dan saya ada satu yang nempel saya apa? Apa tuh? Dia bikin satu kampung perdesaan yang nggak punya apa-apa, dibikinin satu usaha di kampung itu, nggak digaji ini semuanya, tapi semua jadi punya duit. Habis itu dia itu juga punya penghasilan dari situ untuk dapat. Aimnya situ sudah bukan kayak kita ke karyawan lagi, sudah satu desa dan sekarang dia ada 1.000 desa. Wow. Dan sekarang impactful ya. Iya, dan dia bilang, dan itu profit buat dia, tapi dengan memakmurkan si desa itu. Kayak gini lah paling simpel. Nanam padi ya di sini ya. Gue yang jualin ya. Untungnya kita bagi-bagi gini ya. Sesimpel itulah pikiran bodohnya lah. Cuman orang-orang gede itu ya berpikiran bukannya dapat duit berapa ya, lebih ke kemakmuran mereka. Nah, kalau gue ditanya, bukannya sosokan apa, ini juga bukan ke arah kayak nih lo gue punya ini hebat ya gue, enggak. Tapi aim lo adalah untuk memakmurkan pegawai-pegawai lo. Iya. Berapa orang pegawai Tiger Wong sekarang? Kalau sama CGI lumayan agak banyak sih. Kok di sini ada 30 sekian, tapi CGI banyak banget. Nah, kan beda-beda, ada restoran roti Romi, ada segala. Roti Romi lagi lo. Otak lo gimana sih? Masih nge-live panci, masih roti Romi, terus udah gitu lo bikin film Membayung juga sekarang. Lo gimana lo mecah belah konsentrasi lo? Tim aja sih, tim. Paling penting tim. Gak mungkin orang bisa kerja sendiri. Iya sih. Tim, tapi memang ketika delegasi, sebelum mulai sesuatu harus sudah tahu siapa yang taruh di sini, siapa yang taruh di sini, siapa yang taruh di sini. Oh, tapi kan dibutuhkan kepintaran juga untuk bisa mapping melihat kemampuan orang, bener gak? Ketika menjadi director, hal yang paling bahaya adalah menjadi sombong. Kenapa? Dia itu setengah Tuhan. Dia itu bisa menggerakkan masa segede gitu. Cuman satu orang dilihat dia adalah director. Gue ketika Reiki kaget. Ketika Reiki kan kita ngeliat set ya. Kan kita di depan ya. Pas kita lihat, semua orang ngikutin gue. Wow. Apa rasanya? Kan you feel powerful. Iya, itu menyeramkan menurut gue. Tapi kan kita sudah pernah ngelit di banyak bidang. Bukannya aimnya lebih ke arah keren-kerenan, tapi lebih ke arah yang gimana caranya ini manusia punya sifat jelek-jelek nih, kayak ini jelek-jelek. Gimana caranya kita ego kita turunin, kita benang merahnya kita iniin kayak sama pemain lah. Apa paling susahnya ketika mendirect Lembayung? Tahu. Kalau gue nggak di posisi sekarang mungkin akan kelaparan. Kenapa? Itu pemain hebat-hebat semua, gue bilang. Hebat-hebat semua. Area Solo kah, Oka. Ego dia sebagai pemain, ya Allah, gue bilang, tapi gue udah tahu cara nge-handle yang ini gimana, cara handle gini gimana. Tapi kalau kita nggak ada itu, maunya di hebat ini, susah. Nggak akan bisa. Alemong pasti. Kita harus jatuhin ego kita untuk benang merahnya ini. Nah itu loh yang paling susah ya. Nah ketika lo tanya gimana cara ininya, ada yang hoki gue dapat tiba-tiba orang, ada yang sudah berjalan, ada yang ini. Tapi yang paling ini ya kita harus ada orang yang jagain, nggak bisa sendiri. Maksudnya orang yang jagain? Harus ada orang yang kalau di sini siapa yang jagain, yang di sini nggak bisa. Lo nggak bisa what do you call it, one man show. Nggak bisa itu. Lo nggak percaya dengan itu. Nggak bisa. Oke, my next question. Lo kan sama Raffi deket. Iya. Raffi maju Rans, Tiger Wong maju. Pernah nggak ada deep down inside? I know pasti lo akan jawab tidak akan ada perasaan kayak iri-irian, nggak ada. Karena gue tahu lo, gue tahu Raffi. Tapi lo berdua kan dekat dan dua-duanya sama-sama maju.
Raffi sekarang Gampang mbak ininya, gue mau nyusul dia. Nah, ada perasaan gitu ada nggak dong, susul-susulan? harus Ada. dong, harus dong. Justru harus Im. Loh harus dong, tapi dalam segi apa? Seginya positif apa? Gue nanya dia kok, dia juga nanya gue mengenai live. Iya. Abrar, I Im, see. mau Iya, Im, gue mau belajar dong. Sinilah. Yuk. Sama kayak Sama gue, Gigi, iya. Ini sama Gigi kesini, ini. Gua apa-apa ke sana. Vi, ajarin gue dong ini. Jadi kita itu, dan dia tahu, dia tuh kayak seneng nih gue sama Baim. Bahasa Raffi tuh kayak gue mau buat sirik Baim. Nah, tapi itu bukan sirik, lebih ke powerful. Tapi dia bahasanya sirik. Tapi dia tahu, gue itu punya sesuatu. Ya, gue begini aja gara-gara dia. Kalau dia nggak suruh gue bikin YouTube kan, gue nggak mungkin. Masa? Loh, dia jadi yang nyuruh pertama kali bikin YouTube tuh si Raffi. Bikin Samyang. Dia, makanya gue nggak bisa melupakan dia. Itu sebenarnya. Baru setelah itu lo bikin vlog keluarga apalah. Dan ya secara nggak kebetulan juga kita mulai bareng-bareng sinetron sama-sama, judulnya sama, tapi tiba-tiba yang membuat gue seperti ini ya, karena gue nggak memungkiri. Dia yang bikin gue seperti ini. Wow. Makanya gue tuh kalau dia minta tolong awas tuh ya. Tapi kalau misalkan macam-macam si Raffi, kalau dia udah minta tolong, gue udah nggak bisa bilang nggak. Wow. Gak tapi bisa. tidak ada perasaan iri-irian nih. Nggak ada. Tapi jauh. Terpacu untuk ngebalep, iya. Iyalah, harus lah. Mau jadi ya yang paling hebat gue bilang di sini adalah dia. Gue harus menjadi nomor lebih hebat daripada dia. Nah kalau orang selalu bilang, iya Raffi Ahmad. Orang misalnya, walaupun lo juga hebat. Amin. Tapi mungkin misalnya orang tuh selalu kayaknya Raffi. Lo gak feeling kayak, enggak lah. Gue juga. Nggak boleh. Oh itu justru gini gak loh, boleh. Iya. Bedain ambisius sama visi. That's nice. Ambisius sama visi. Beda. Ambisius itu, kalau visi itu kita punya visi gede, Raffi punya visi gede. Kalau ambisius itu menghalalkan ambisius itu kayak menghalalkan segala cara untuk ini. Teman-teman gue bantu, yang penting gue. Iya nggak usah temen lah. Ada aktor baru aja kayak saingan. Aduh nih, janganlah. Itu adalah jiwa muda yang istilahnya dia punya ilmu juga, yang senior juga. Apa kelebihan dia di situ ya gue ambil. Tapi jangan jadiin dia musuh. Iya. Tapi memacu. Itu iya, tadi, makanya jangan bedain tuh ambisius sama visi gede tuh bedain. Good. Visi yang besar beda sama ambisi yang ngekapuguhan. Iya. Kenapa masih jualan panci di live? Jadi sekarang gini, kalau kan orang bilang, ya banyak nih, nggak malu dia jualan panci gitu kan? Banyak nih sebenarnya nanya yang gue nggak mau ikut podcastnya. Ya, ini Baim bilang sebenarnya dia nggak mau spill di podcast. Karena iya atau enggak itu adalah persepsi orang, dan kalau orang udah benci sama gue, mau apa omongan gue juga pasti dia nggak suka. Sekarang yang gini aja. Sekarang gue nanya sama lu, yang lo lihat ketika gue lagi live itu apa? Yang gue lihat Baim Wong pertanyaan. Panci. Nah, oke. Nah, itu hati-hati pikiran itu. Jadi gini. Itulah pola pikir manusia. Ketika lu berpikir di situ gue bukan jual panci, tapi gue membuat toko. Itu beda. Jadi gini. Hati-hati, itu cara berpikir manusia, bukannya lu tadi jelek ya. Karena kan itu majority pasti mikirnya gitu, Im. Nggak boleh. Oh, harusnya apa? Oke, Willy Salim lah kita bilang. Iya. Mr. Beast sama ini. Visi dia, misi dia gede. Itu benar, cara dia yang salah. Cara dia salah, tapi itunya gue seneng banget. Lo emang lu harus ke situ. Lu gimana sih? Iyalah. Ya jangankan dia, Ronaldo aja begitu. Lihat lo ya, ini paling gede ya, ada satu, dia aja begitu, gimana sih? Kalau orang punya sesuatu hal ini, pasti semua orang begitu. Cuman caranya ada yang salah-salah, sama seperti gue juga pernah salah. Pastilah. Cuman balik lagi ke yang tadi live. Apa yang lo lihat semua orang? Ada, lu jual handphone? Gue bikin toko. Hah, maksudnya? Maksudnya, nah orang nggak ngerti nih. Apa maksudnya Mbak Im bikin toko? Gue bikin toko. Toko kata dia. Oke, ketika toko ini jadi, gue nggak ngeliat komisi. Gimana caranya? Ini adalah revenue gue nantinya. Gimana caranya? Maksudnya gimana? Create lah barang. Tokonya kan nggak ada. Lo buat lah apa nanti habis setelah itu. Tapi itu profit lo semua. Jadi orang malah mendambakan punya ini. Kenapa? Gue nggak usah punya toko di Surabaya, di Jogja, di Pawang, nggak pernah. Gue nggak usah bayar sewa. Orang nonton dan orang langsung beli dan tidak ada karyawan. Oke, jadi Mbak Im itu afiliator atau lu itu semua barang lu sendiri? Itu dia. Jadi ada yang pasti barang orang pasti ada. Tapi barang sendiri ada. Juga ada. Orang-orang juga tahu kok. Gue buat panci waktu itu, panci jago, panci ini orang tahu. Ada yang berhasil. Tapi kan itu adalah create kita. Jadi gini loh. Gimana emang kepala kita itu harus berpikiran besar ya. Makanya orang ini kadang-kadang suka kayak, aduh kenapa ya. Dan gue malas menjelaskan gini kenapa. Mereka tidak akan bisa menerima pola pikir gue. Dia cuma akan melihat.
Dia cuma akan melihat, lu ngapain sih? Jual pancim, jual handphone, aduh kayak orang yang orang gak ada kerjaan. Iya. Karena orang tuh masih bilang gini, Ngerti. ya lu kesian banget nih artis udah gak pernah di TV. Iya. Dia gak tahu digital tuh sekarang money making. Karena kan gue sebelum mulai itu kan kita, makanya gue bolak-balik Cina waktu itu cuma mau lihat, ini usaha ini tuh jalan atau enggak di Cina. Iya. Dan gue paling tahu kalau Indonesia itu selalu telat 2 tahun atau 5 tahun. Kita anggap adalah kiris sekarang ya. Kiris itu kita di Amerika, kakak gue datang ke sini, dia kan di Amerika terus ya. Dia punya perusahaan IT di sana. Dia datang ke sini, udah nggak pernah pakai cash. Dia selalu pakai handphone doang. Bayangin itu 5 tahun yang lalu. Kita baru sekarang. Baru mulai nih. Dan itu masih ada yang pakai cash juga. Masih ada. Tapi orang udah berani sekarang kalau misalkan kemana-mana. Kayak kita misalkan kayak gue ke, ya kita anggap ke playground. Mas, udah cashless ya? Oh udah berani ya nih orang-orang penjual kaki lima juga udah mulai. Mas ini ya sudah mulai treatment. Dan kalau di Cina lebih gila lagi. Gue nggak pernah ke Cina. Gue datang ke sana. Gue mau beli kopi. Di sini kan kiris. Gue mau cash. Kita punya debit. Kagak laku. Lah, gue udah beli kopinya lagi. Aduh, Mas, nggak bisa bahasa Inggris lagi. Mati nih gue. Gimana ya nih? Wait ya, gua ambil ATM ya. Di bandara nih ya, gua tanya tuh satpam, Mas, ATM di mana? There is no ATM. Hah? Gak ada Kita ATM. di sini di Cina sudah tidak pernah ngeliat cash. Wow, so semua 2 cashless. 2 tahun. Jadi sekarang gini, pas ketika gua ke mall nih ya, itu sepi, cuman ada orang makan doang. Kenapa? Orang sudah beli online. Ini nggak kan gue cerita sama lo. Dan akhirnya gue ke semua 6 perusahaan gede. Dan semuanya gede-gede semua. Hah, kita lihat di sinilah. Pemainnya masih ada nggak? Dan ternyata masih baru. Yuk, kita buat yuk. Lo create that tuh. Iya, MCN-nya, guanya. Makanya kenapa gue tiap hari ya gue jadiin toko teras yang ada di gue. Barang yang gue kirim aman, original semuanya. Sampai semua terbentuk di dia. Toko ini jadi, gue bisa meng-create apapun. Dan gue sudah mempunyai MCN-nya. Wow. Jadi kita mikirnya jauh banget. Jadi bukan hanya artis yang udah mulai kurang kerjaan dan jualan panci atau kayak gue dibilang kesian nih artis jualan lipstick di TikTok. Bro, di sana salah ya. Di sana kayak ngeri lah. Saya nggak bisa, gue nggak bisa bilang berapa ini terlalu kaya lah. Tapi kalau tuh berani ya Im, masa gini, tidak semua artis yang usia kita. Karena kan sekarang Gen Z, Gen A nih gila-gila ya Im. Tidak semua artis yang milenial seperti kita itu berani. Kita kan artis TV ya Im, itu artis TV gitu, dan artis film lo, nggak berani untuk semuanya bisa langsung masuk ke digital. Nggak bisa, ya gini loh. Jujur ya, kalau misalkan kita tidak memainkan peran yang benar, kadang-kadang live, kadang-kadang apa itu menurunkan prestisnya kita. Jadi tiap hari live? Ya tiap hari live. Jadi prestisnya kita tahu nggak? Kita sebagai public figure bisa turun kalau kita nggak benar-benar cara mainnya itu benar. Makanya ini tuh harus benar. Cara kita marketing, cara ngomong, cara apa. Jangan sampai seperti kata lo dan semuanya adanya lo muncul di situ jadi gini nggak ada kerja ini nih. No. Lo yang harus membuat itu adalah salah. Misalkan lu tiba-tiba buat nih, lu jadi, lu punya skenario sendiri, tiba-tiba lu punya usahanya, dia tidak akan bisa bilang lu gitu gara-gara enggak. Jadi lu yang harus meng-create itu, dan lu harus trust diri lu, gue bisa nih. Susah daripada misalkan tiba-tiba lu live gitu aja malah menurut kasihan ya dia udah ini. Itulah persepsi yang harus dijebol sama lu dan itu harus dilawan dan itu susah. Caranya gimana Im? Susah, itu harus ada strategi, ada juga cara, ada juga visinya mau kemana dari awal buat. Ya kalau kita bicara YouTube lah, dari dulu orang ketika udah happening dia bilang, YouTube buat apa sih? Buat cari duit. Salah lah. Lu kalau udah aimnya duit gak akan dapet. Iya betul. Kalau gue mah aimnya karena emang gue hobi ngerjain orang. Karena lo emang passion ngelakuinnya. Gue gak tahu itu sosial eksperimen, gue gak tahu itu prank. Pokoknya lo senang aja ngelakuinnya. Mana tahu kan gue cuma jahilin orang sama gue suka ngasih orang. Gue mana tahu. Dan orang yang bilang itu prank sama sosial eksperimen. Lo mah ngelakuin apa yang lo demen aja. Iya. Dan orang tuh sekarang kebalik-balik. Mereka itu ya kayak film lah sekarang. Mereka buat film horor karena horor itu laku jadi asal-asalan buatnya. Loh kalau gue enggak. Memang ada film satu horor yang benar-benar disukain genrenya, yuk kita nyemplung. Tapi mau buat paling bagus bukan gara-gara gue buat segini cuma dapat segini juga nggak apa-apa deh.
Jadi lu tuh Beda, sharp ya visinya. iya. Gue mau bikin ini, Yang preparationnya terbagus, ini. yang terbagus, yang Makanya terbagus. pemain-pemainnya juga lu pilih tuh. Yang terbagus, bukan Iya, aimnya iya. cuman mau dapat sini nggak apa-apa deh. Debut gue deh ini sebagai, Iya. berarti produser Im? Produser sama director. Director ngeri banget. Seru banget. Belum jualan panci, belum ada MCN, ngeri gila. Seru. Bo, gimana waktu lu tuh tiap lu masih nge-live, tiap hari masih nge-live TikTok? Masih. Berapa jam? Tergantung bisa 2, 4, 6, 4 iya. jam? Bisa, iya. Jadi lu, ini kan kantor lo Im, lu tidur di sini? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak? Kadang-kadang enggak. Berarti udah gak barengan dong tidurnya? Iya. Dia mah paling bisa ya. Kalau Ya spill dikit-dikit kali Im, dikit-dikit tipis-tipis aja lu mah. Tuh, batuk mulu, asam lambung mulu. Lelaki gitu, kalau gak ada yang ngurus. gue juga batuk. Kalau soal itu ya, kalau kita sebenarnya udah cerita. Tipis-tipis ya, kita udah cerita. Tapi kan gak semuanya bisa Cuman pasti permasalahan itu ada dalam keluarga. Yes. Tapi do you agree bahwa pernikahan itu sulit? Ya iyalah, semuanya sulit. Bohong lah orang-orang di luar sana yang nggak punya masalah sama keluarga. Dia liatin ini, kita tahu lah. Orang tua gua aja, saking lengketnya, saking ininya, dia bilang, emang mama papa itu cocokin? Enggak. Cuman ada gimana caranya, kamu lihat sifat terjelek dari pasangan kamu. Kalau kamu belum nikah ya, kalau kamu bisa menghandle sifat terjeleknya dia, kawinin. Kalau enggak jangan. Gitu, sesimpel itu. Kamu harus lihat terburuknya dia dulu. Kalau dia, gua nggak bisa nih, jangan kawinin. Karena itu akan muncul ketika kamu akan nikah. Simple sebenarnya. Tapi dibilang cocok, enggak. Tapi kamu harus ngalah ketika sifat itu muncul. Nggak ada yang cocok 100%. Nggak ada. Sampai mati juga nggak ada. Gitu ya? Nggak ada yang cocok katanya. Nyokap nggak ada yang cocok, baik. Siapa di dunia ini yang cocok? Bohong semuanya. Cuman ada saling ngalah ketika ini, yang ini ngalah, ketika yang ini ngalah. Ya saling inilah, Iya. naik turun ego lah. Iya. Tapi itu sebabnya kenapa lu nggak pernah YouTube lagi. Gue baru sadar lo kemarin. Waktu ketemu Mbak Im makan siang. Cir lu gak pernah YouTube lagi ya Im ternyata ya Im. Kenapa lo gak pernah YouTube? Kalau itu sebenarnya gara-gara persepsi orang dulu. Kalau gue tuh orangnya nggak pernah, ya kalau klarifikasi itu ketika udah masalah besar. Tapi itu nggak sering-sering. Tapi ketika ada satu yang gue kepikiran. Waktu itu ada satu statement yang bilang kalau misalkan gue menggunakan orang miskin untuk mendapatkan uang. Ada omongan-omongan. Itu sedih banget gue. Oh, ya? Gue nangis waktu itu. Gue nangis waktu itu, benar-benar nangis. Nangis dalam arti, karena kita tahu niatan kita ya. Bukan nangis konten ya Im, nangis real ya. Gue emang gak diinin malah. Gue bener-bener, gue ngeliat di berita. Karena orang ngomong lantang waktu itu. Ada dari kampung mana, gue dateng, kebakaran waktu itu. Gue dateng, dia waktu itu lantang ngomong, si Baim kesini cuman ini doang, bantu aja kagak ini. Lo tau gak di belakang itu apa? Apa? Gue udah minta ketua RT-nya, rekening mana? Saya nggak mau di depan kamera ini. Dia nggak tahu. Jadi gini loh, terlalu banyak yang seperti itu tanpa gue jelasin. Tapi kan kita nangis ketika selantang itu dengan dia bicara di berita, dan berita malah seneng ada begituan ya. Cuman kita tuh kayak nangis dalam hati, dan nangis gue waktu itu, bener-bener nangis gue. Kenapa lo nangis? Nangis lah. Karena after all the things yang lo... Nangis lah. Dia nggak tahu kita apa yang kita lakuin. Bahkan orang-orang juga nggak tahu apa yang gue lakuin selama ini. Emang gue konten aja enggak. Tapi gue cuma nggak konten, kenapa? Gue cuma mau buktiin. Oh lu pikir gue dapat uang dari situ? Gue buktiin dulu ya. Oke, gue mulai deh. Gue buka restoran ya. Gue buka playground ya. Gue ini ya. Gue nggak minta nggak ngontenin mereka ya. Ketika gue udah clear semua, orang udah persepsi gue nggak dapet dari ini, boleh ya gue ngenten ya ini lagi. Tapi lu persepsi udah beda. Cara gue ngalahin mereka itu dengan, ya kita bisa bilang maaf ya, mungkin klise tapi prestasi. Lebih ke arah gue bisa. Walaupun gue nggak konten dengan katanya mengeksploitasi orang-orang susah. Nggak usah gue bilang dengan, ya waktu itu kebetulan Willy Salim bilang ya, gue ini nggak mau, gue ini orangnya. Mungkin itu keresahan lu ketika orang datang ke sini semuanya. Tapi gue bukan orang yang di depan kamera untuk bilang seperti itu. Gue cuman, lu semua juga nggak tahu. Setiap jam 12 di sini juga ada. Oh sekarang jam berapa? Rame tuh orang-orang. Selalu setiap jam 12. Gue tidak pernah iniin setiap hari. Sorry. Bukan makanan gratis. 150 sampai 200 orang. Makanya di luar tuh ada kayak tempat-tempat makanan apa tuh buat ngasihin orang-orang. Di sini ada. Di sebelah kiri, iya. Setiap hari, dan menyenangkannya tuh ketergantungan orang di sini yang dari jauh-jauh mana, ketika kita ketemu orang di mana,
Mas, saya tiap siang. Nah itu yang kita butuhin dari ini ya. Itu dikontenin nggak Im? Enggak pernah. Sama sekali orang nggak ada yang tahu. Wow. Cuman gue bilang di sini gara-gara ya supaya ya bukannya kebuka ya gue. Makanya lu dari tadi bilang mau itu baik, mau itu nolong, mau itu pemaaf. Gue tuh nggak pernah bilang dari mulut gue kenapa. Itulah adalah hak lu untuk bilang gue seperti apa. Tapi ketika gue bilang, gue orang ikhlas lu bukan orang ikhlas. Orang ikhlas tuh nggak ngomong. Karena diucapin. Iya, orang ini gue nolongin lu enggak. Right. Jadi gue nggak pernah lu tuh gue nggak akan lu aja yang persepsi. Tapi you're a good person kok Im. Insya Allah. Insya Allah ya. Walaupun orang pasti banyak kurang-kurang. Im, gue takut Im ada kucing lu Tim. Enggak, ini lucu banget. Siapa itu Im? Im jangan kesini Im please Im. Kenapa kok lu takut kucing sih? Gue takut kucing Im. Kucing juga kayak takut sama gue deh. Tapi kalau si ya Allah Im gimana nih Im? Astaga, tolongin gue Im, tolongin gue Im. Dia mau naik loh. Im tolongin gue Im. Enggak lucu tuh. Oh, dia nggak nyakar kan Im? Enggak. Paula dulu juga takut sama kucing. Tapi sekarang udah ini. Oh, dia seneng banget sama kucing. Paula nggak ada di sini Im? Enggak ada. Enggak ada. Ini tuh 2 tuh. Astaga, nambah lagi atau lagi. Ya udah nggak apa-apa sayang sini ya. Tapi aku numpang podcast ya. Im, kenapa Bapak Family udah nggak ada lagi vlognya? Lagi memang menghabiskan waktu di tempat yang lain dulu. Oke. Nanti akan ada ini sendiri. Ya gak akan pasti mati akan selesai gitu nggak ya? Lah, itu kan salah satu. Wah itu mah bayinya kita, nggak Iyalah. mungkin. Itu bayinya kita banget, nggak mungkin dihilangin gitu aja. Kebetulan aja sekarang filmnya tuh bener-bener lagi fokusnya, gila banget lah. Sampai tiap hari tuh nggak ada waktu untuk kita emang bener. Iya. Kan kita harus punya waktu untuk vlog ya sebenarnya keluar. Iya. Nggak ada sama sekali. Tapi bener lo mau cerai? Lu jawab boleh, lu nggak jawab boleh. Ya tipis-tipis. Bisa dia ya. Iya itu doain yang terbaik aja. Terus Im, sekarang si filmnya kapan tayangnya? 19 September itu. 19 September. 19 September. You excited? Woi banget dong. Gak sabar untuk nungguin itu hasil kerja 1 tahun 4 bulan. Excited banget. Excitednya banget. Tapi kirain gak bakal nervous ya. Nervous juga? Deket-deket nervous. Tadi tanggal 10. Lumayan nih gue nervous ya. Kirain gue gak ada karena gue orangnya lumayan agak pede soal kayak begini-gini ya. Karena kita tahu hasilnya gimana. Ini ya gimana. Karena kita ngerjain semua sendiri. Cuman ada rasa yang iya ya. Karena kata orang tuh kalau misalkan mau tayang tuh sakit perut ini. Itu lo rasain? Kan belum masih baru premier nanti. Tapi lu sebel nggak kalau misalnya lu pasti kan press conference dong? Iya. Orang tuh rata-rata lebih tertarik sama kehidupan pribadi dibandingin sama sorry ya Im, karya lu. Lu suka sebel lah kadang-kadang, sebel. Cuman mereka kan juga pekerjaan mereka. Sama kayak lu nanyain apa tuh arahnya ke situ juga. Ya tipis-tipis dong Im, tipis-tipis dong. Jangan dijawab spesifik dong. Iya, enggak. Oke, how do you feel right now Im? Bahagia. Bahagia banget. Bahagia dalam arti banyak hal ya, saya nggak bisa spesifik juga. Bahagia. Iya. Karena si filmnya keluar. Semuanya bahagia, semuanya nggak bisa dibilang sih apa ya, bahagialah. Dan orang-orang juga melihat gue juga, lu beda ya. Ya nggak tahu ya orang melihatnya bagaimana, cuman ya beda lah kata dia. Kenapa lo bisa bahagia? Karena bahagia itu kan state of mind. Itu dia, ya nggak tahu ya. Nggak ngerti lah, bilangnya bagaimana nggak ngerti, cuman seneng aja kalau orang lu kelihatannya beda deh sekarang ya. Misalnya nih, kan gue bilang, lu mau dikasih Allah banyak banget rezeki ya Im, bener gak? Amin. Iya kan? Tapi kan tidak semuanya dalam hidup itu diberikan semuanya blessing, ada juga tantangan Im. Gimana caranya supaya tetap bisa fokus sama blessing berkah dari Allah. Walaupun in the same time mungkin Allah memberikan tantangan juga. Betul. Tapi lo tetap masih bisa bersyukur, nggak fokus sama tantangan dalam hidup lo. Pokoknya jangan membenci orang yang benci kita, itu satu kuncinya. Yang kedua, gue itu nggak pernah membenarkan. Mau orang itu bilang buruk mengenai gue atau nggak menjelekan gue, jangan pernah kita itu mau membenarkan, karena nggak ada gunanya. Biarkan mereka dengan opini sendiri, kita cuma bisa melakukan dengan apa yang kita kerjain. Salah satu melakukan pekerjaan, buktiin kepada mereka kalian salah, karena pembelaan depan manusia itu nggak ada gunanya. Dan capek ya. Dan capek. Mereka yang nggak suka sama kita akan selalu kita ngomong apa, dia akan
selalu nggak suka sama kita. Tapi kalau orang mencintai kita, balik lagi, nggak perlu kita jelasin, dia akan mencintai kita kok. Percaya sama kita. Jadi buat gue state of mind untuk positive thinking itu perlu banget. Gue pernah kalah satu dalam hidup, mau tau nggak? Apa? Orang ini pernah kasih opini jelek tentang gue, menjelekan juga. Gue tuh orang yang bisa melawan. Sebenarnya. Bisa banget, bisa bener. Ada di satu udah lama nggak ketemu, ada satu momen, adalah dia. Ketemu tuh. Biasanya gue bisa ngelawan loh. Yang ini gue nggak tahu kenapa. Ngelawan tuh dalam arti apa? Gue tuh bisa datengin dia. Iya, frontal nih ngomong. Enggak. Karena kita nggak mau ada pikiran negatif. Di situ satu momen itu gue nggak bisa. Badan gue tuh kayak itu. Nah makanya apa pengertian rasa takut itu? Rasa takut itu bukan sesuatu hal yang harus dihindarin. Takut itu gimana caranya kita ngelawan ketakutan, habis itu kita bisa dobrak itu dan jadi orang berhasil. Kenapa nggak lo frontalin? Kan lo bisa orangnya frontal. Itu nggak ada waktu itu tuh kayak nggak bisa. Badan gue nggak bisa. Terlalu banyak pikiran itu ya. Nanti ini. Atau teman ini nanti. Iya, overthinking. Iya. Tiba-tiba melipir, kok deketin gue. Gue pura-pura begini, pura-pura main handphone. Gue udah ngejauh banget. Dan dia tiba-tiba ada di jarak, ada sini-sini deh. Kan kita kalau gini kan ngelihat ya sebenarnya. Sisi mata lo samping. Dia juga kayaknya pengen ngomong, mungkin dia gak enak sama gue. Karena gue ternyata bukan orang seperti itu. Gue tahu, dia lama, ada setengah jam. Dia negor sebelah gue, kan di table. Muter-muter dah tuh ya. Gue balik lagi, kayak dia negor itu balik lagi ke sana. Dia juga mungkin deg-degan kali. Tahu, dia gak enak sama gue, karena dia punya salah sama gue. Dia punya salah, gue yakin dia punya salah, dan dia tahu gue nggak orang bukan begitu, enak aja gila lo. 5 menit 10 menit aja itu dia, iya, ngomong ke lo, apa kabar? Oh iya, gimana ini? Walaupun itu basa-basi, tapi gue kalah. Itu gue pulang tuh punya perasaan yang anjing gue kalah. Kalah dalam arti apa? Nah, itulah kalah. Harusnya kita yang sana. Kita yang bikin dia nggak enak. Oh, tapi dianya ke elu. Dia yang menang. Menurut lo dia yang menang? Oh iyalah, jauh. Dia orang hebat. Merinding tuh. Dia orang hebat. Lu harus belajar jadi orang seperti itu. Makanya jangan ketika orang marah, harus pakai lembut. Bukan marah dipakai marah. Nggak akan nyelesain masalah. Impas dah tuh ya. Dia tuh orang hebat. Gue akuin. Gila, gue pulang tuh di mobil nyeselnya 5.000%. Harus sih gue yang kesana anjing, gue bilang. Harus sih gue yang ini. Dan itu yang kebentuk gue sekarang. Di saat apa-apa, gue harus langsung ke yang bikin dia gak enak. Karena kita bukan orang yang bersalah. Dia yang tapi bikin dia gak enak tuh bukan dalam arti bukan dendam. Iya. Bikin sesuatu hal itu memang, kalau tanpa kita menghindar, oh bener nih. Jangan. Tapi nggak semua orang loh yang punya keberanian untuk bener nggak? Bukan semua orang punya keberanian itu. Nggak semua orang punya pemikiran kayak gue. Dan punya hati yang besar juga. Nggak bisa. Itu suatu hal yang nggak. Ya orang ya nggak usah kayak begitulah. Orang untuk minta maaf apa ya susah. Susah. Nggak semua orang bisa minta maaf. Nggak bisa minta maaf. Mana orang tuh ini lebih dari maaf, tingkatannya jauh banget. Oke. So lu kan dulu ya Im, maksudnya zaman dulu tuh lo tuh terkenalnya orang temperamental banget gitu dan very straightforward. Sekarang kayaknya makin tua, anak udah 2 makin chill, ya dong. Tapi lu tuh karakter Baim Wong itu forgive and forget atau forgive but never forget. Apa tadi bilangnya? Memaafkan, kan ada orang memaafkan dan udahlah gue lupain. Atau lu gue maafin tapi gue gak akan pernah. Gue maafin tapi gue tidak akan pernah lupakan. Tergantung situasinya, gak bisa. Tergantung. Gak bisa. Ada yang gue lupain, ada yang gue gak bisa lupain. Oh beberapa hal lu maafin, tapi lu selalu maafin? Maafin, harus. Itu yang bikin kita jangan nggak maafin orang. Itu kesalahan orang semuanya. Dia nggak pernah maafin orang, dendamnya dia itu energi negatif dan akhirnya pekerjaan mereka rusak semua. Apalagi ketemu orang yang tengah jalan, berantakan udah langsung mood lu semuanya. Nah itu energi paling jelek. Kalau lu punya kayak begitu-gitu, gue even, ini kita Mirza nih. Gue WhatsApp dia pertama kali.
Masa? Iya, tanya dia. Sama Niki lu Iya. WhatsApp pertama kali? Iya. Nik. Lu jangan sampai Niki ntar di lapak komen ngomong nih, perasaan gue duluan Im. Enggak, dia tahu kok gue WhatsApp dia duluan. Apa lu WhatsApp apa Im? Ini apa ya, gue lupa dia, gue WhatsApp dia Tapi duluan. lo approach Tapi duluan. baik. Iya, bukan lo kenapa enggak gitu. Enggak, baik banget. Wow. Gue tuh orang yang seperti itu. Gue tuh tidak mau ada di posisi yang punya musuh. Nggak mau. Iya, udah tua capek Im. Iya, tapi nggak guna juga buat energi kita. Sama sekali. Bener Kok ini gue apa adanya ngomong ya. Ini pengalaman hidup gue. Dan yang tadi kekalahan itu bener apa adanya. Buat kalian, kok itu jadi lu belum tahu. Itu tingkatan yang di atasnya. Makanya tadi bilang, tingkatan di atas maaf itu jauh banget. Lu orang ngelakuin salah ke lu, bukan memaafin aja. Lu harus menerima dia, malah lu harus balik ke dia untuk, itu berat banget. Dan itu susah banget. Masa sih Mbak Im? Ya Allah, berubah banget lu Im. Ya, anak-anak nggak sih Im? Kalau gue sih percaya, gue juga dulu kan temperamental Im. Gue tuh ngerasa bahwa anak-anak tuh mengajarkan kata sabar ke kita. Lu iya nggak? Iya banget. Iya, gue sih ngerasanya kayak gitu sih. Ada satu yang diajarin anak gue yang gue sampai sekarang tuh nggak tahu itu sifat apa ya yang punya anak gue ya. Mereka ngajarin ke lu? Iya. Apa? Jadi si Kiano habis main, dia selalu nganterin ART-nya sampai ke sana. Pak, mau anterin itu ya ke kamar doang. Dan itu kalau kita orang Islam itu ada salah satu sifat Nabi itu selalu nganterin tamunya sampai di depan. Oh, pantesan Mbak Im selalu nganterin sampai depan. Emang gitu Im? Itu sifat Nabi. Iya, itu kesopanan lah. Maksudnya emang ada sifat Nabi. Nah, Kiano itu bukan nganter doang. Dia sampai orang itu benar-benar keluar ikutin ada. Gue mau nangis sebenarnya. Gue belajar dari anak gue. Yang gue tadinya cuma nganter, tadi gue ini. Gue sampai itu malah sekarang gue harus ini. Makanya kenapa misalkan ini. Ya, Kiano itu bukan yang nganterin jalan itu. Dia masuk. Dia sampai tuh motor keluar, diiniin. Lumayan agak gue tuh, Allah tuh hebat ya gue bilang. Iya. Kasih sesuatu hal itu dari orang-orang yang kita enggak. Sampai kita malu sendiri. Bener. Dari bocil-bocil, iya. Dia anak, dan dia nggak mau ketika di sini itu dia nungguin, dia masuk pintu, dia diam di situ. Tunggu Pak, mau ini. Mau nangis gue kayak, ini anak. Wow. Dia sampai masuk pintu, baru dia keluar. Tanpa diajarin lo. Dan mereka secara nggak sadar mengajarkan gua untuk seperti itu. Dan akhirnya gue malu sendiri makanya. Kalau dia minta dia, Pak anterin kita. Ya, gue harus nungguin dia sampai, dan dia ngeliat gini. Sampai keluar itu ngeliat ini. Tapi lu sih juga Im, waktu kemarin Im gitu, kesini Im gitu. Gue lagi nidurin anak gue nih. Iya, gitu. Itu nggak bisa lewat, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa pergi, tapi kalau dia itu tidur harus ada di sebelah gue karena nggak tahu tuh anak kecil suka megang tangan ya. Oh ya? Tidur. Oh mereka suka megangin lu gitu? Megang gini tidur. Ini Kiano atau dua-duanya? Jadi kalau nggak megang ini nggak bisa tidur. Jadi gue harus di sebelah dia. Wow. Iya, makanya gue kadang-kadang suka nggak bisa kemana-mana kalau udah, gue ada anak gue. Waktu itu inget banget bola waktu itu nonton. Ada Pak Erik, oh iya. Aduh saya nggak bisa. Gara-gara namanya anak lo? Nggak bisa lah. Ketemu Erick Thohir tuh? Nggak bisa, maksudnya waktu itu lagi bola Indonesia lawan apa gitu kan nggak enak juga ya. Kalau misalkan diajak itu. Kesopanan lah itu ya. Apalagi aduh tapi nggak bisa anak. Ya udah mau gimana. Kiano sama? Kenzo. Tapi kalau pesan buat Kiano sama Kenzo boleh dong Im? Pesan apa? Ya, legacy apa yang pengen lu tinggalkan kepada mereka? Apakah gedung Tiger Wong ini? Enggak lah. Apa? Lu pengen saat nanti lu nggak ada, walaupun insya Allah umur panjang ya. Insya Allah, Kiano sama Kenzo tuh inget Baim Wong, Papa Baim tuh sebagai sosok yang apa sih Im? Punya empati yang tinggi sama orang itu aja. Iya itu doang. Itu modal sih buat jadi orang baik. Papa yang punya empati. Empati aja buat semua orang. Malah mudah-mudahan itu anak dua ya punya empati yang besar banget ya. Gue tuh sudah merencanakan tahu kalau gue meninggal nanti duit gue insya Allah panjang umur ya Im. Nanti. Tapi kita harus nggak apa-apa juga. Iya. Harta segala tuh udah dan kebanyakan juga keluar. Itu gimana caranya harta itu jadi
Kalau kita bilangnya amal Investasi. jariah ya Iya, buat kita investasi di surga. sana. Buat gimana caranya kita di sana ya dapat terus, itu sih sebenarnya. Buat gua harta sih itu, makanya Jadi orang bukan ngumpul buat lu sendiri. mau ngapain? Gue juga bingung kalau orang-orang kaya itu ngumpulin duit, buat apaan ya? Hmm. Kalau buat gue ya harta ya buat itu, makanya gue setiap meeting gede juga bilang, jangan salah pengertian ya, saya ngelakuin ini semua ini buat saya. Nanti ketika saya meninggal, harta saya seperti ini gue udah ini semuanya. Kalau buat nanti buat istri, buat keluarga ini segini doang. Ini semuanya buat sana. Karena itu adalah harta gue buat di sana nanti gue meninggal. Jadi udah persiapan. Udah dari sekarang. Jadi buat gue ya menjadi sesuatu itu ya kenapa tadinya gue juga cita-cita mau jadi presiden. Gue cita-cita jadi presiden. Yang bener loh. Gue kalau cita-cita gila mah, mau gila nggak? Iya, gue mau jadi presiden. Kenapa? Dia bisa mendatangkan pahala untuk banyak orang. Tapi gue bilang jadi pejabat itu cuma 2. Dosa itu banyak banget atau enggak pahala banyak banget. Enggak ada tengah-tengah. Makanya tuh orang-orang tuh gue kadang-kadang gila juga sih. Berlomba-lomba jadi pejabat, gue juga bingung. Dikira tanggung jawabnya kecil apa ya, gue bilang gila loh. Satu keputusan buat satu kota, satu negara, bagaimana sih? Tapi lo mau emang planning mau masuk Loh, politik? karena kita punya yang, kalau kita kan aim-nya gimana caranya pahala itu jadi berlimpah. Ya salah satu yang punya kekuasaan itu adalah politik pasti. Politik. Iya. Tapi kan kita kuatnya. Nggak, iya kalau gue disuruh milih menjadi pengusaha ke sana. Kan kalau Raffi udah mulai nih, kita sering lihat nih. Kalau lu kayaknya masih skut-skut deh. Takut. Apa yang ditakutin? Takut enggak sanggup dengan. Iya, takut dunianya nggak sanggup. Iya, gue juga itu karena sih. Karena kuat-kuatan itu. Gue juga salah tuh banyak yang bilang, kenapa belum nyalek? Gue masih takut sama diri gue sendiri, bukan sama orang lain ya. Ngukur diri sendiri. Iya, takut kuat-kuatannya kita bukan orang begitu ya. Iya. Hajar-hajaran, ini-inian, sekarang malah. Kadang-kadang kita kayaknya bukan sifat kita. Fokus dulu sama apa yang ada di tangan ya. 2024 satu kata. Tahun lu tuh tahun apa, Im? Tahun apa maksudnya? Tahun 2024 kan ini udah September loh, Im. Sepanjang kalau nengok ke belakang dari Januari, satu kata yang menggambarkan tahunnya Mbak Im Wong 2024 tuh apa? Sukses. Alhamdulillah, Im. Itu Ingat-ingat teman ya, Im. Amin. Senyum aja. Dadah. Bye guys.